Oke, thank you lo udah ngeklik video ini. Dan sebelum kita ngebahas perihal makna hidup lebih dalam, gue mau terima kasih sama lo yang udah selalu support gue di channel YouTube UMKM ini. Sebelum kita masuk ngebahas perihal makna hidup, gue pengen bacain 3 paragraf pendek yang ada di buku ketiga gue yang judulnya Kita Akan Mati Dengan Cara Yang Sama. Kalau misalkan lo udah punya bukunya, lo bisa baca lagi nanti di halaman 119 karena itu yang bakal gue bacain. Gue harap lo dengerin baik-baik. Pertanyaan tentang dirimu dan makna hidupmu takkan pernah habis, kawan. Rasa ragu akan terus menemanimu setiap kali kau harus membuat keputusan, sampai di mana kau terkubur oleh tanah yang kau pijak saat ini. Suatu saat, dirimu akan benar-benar penuh. Esoknya kau akan merasa kosong. Seketika tubuhmu akan memancarkan cahaya. Beberapa detik setelahnya, kau akan meredup. Kedinamisan hidup seperti inilah yang membuat manusia terus hidup dan tidak punah. Kedinamisan hidup seperti inilah yang membuat manusia selalu berpikir dan bertanya tentang apa saja dalam hidupnya. Sungguh, tidak semua tanda tanya harus kau jawab. Biarkan saja itu menjadi tanda tanya dan cukupkan sampai di sana. Teruslah bernafas melaluinya dan jangan sampai kau yang dikendalikan olehnya. Your brain is one of your most important organs. Your brain is the epicenter of your existence. Home to billions of neurons, it's your body's mission. The world around you is as fascinating as the universe inside your head. Your brain is grown in hundreds of nerve cells called neurons. By the time you become a teenager, your brain has stopped growing. But it continues to develop. The insulation of the neurons, which begins at birth, continues over many years. For at the end of the day, it's our brain that makes us us. And your brain doesn't stop working. Some studies have found that brain activity may continue for several minutes, even after your heart has stopped. Tulisan ini gue tulis di tahun 2024 kayaknya. Dan waktu itu emang gue lagi sering banget berpikir dan mempertanyakan perihal makna hidup. Jujur ya, dulu gue ngira tuh kalau jawaban dari pertanyaan gue mengenai makna hidup tuh bakal datang dengan sendirinya. Kayak suatu hari gue bangun tidur dan tiba-tiba semuanya jelas aja gitu. Kayak gue bakal tiba-tiba ngerti kenapa gue ada di bumi, kenapa gue dilahirkan di sini, apa tujuan hidup gue, dan semua kekosongan yang gue rasain selama ini bakal terisi dengan sendirinya. Tapi kenyataannya tentu tidak. Ada kali ya bertahun-tahun gue tuh nunggu makna hidup tuh muncul tiba-tiba gitu di kepala gue. Dan pada akhirnya setelah gue ngelewatin beberapa tahun, yang gue dapetin malah cuman kekosongan aja. Dan di situ gue sadar kalau misalkan makna hidup tuh ya nggak muncul gitu aja. Yang ada pada saat itu gue cuman berujung frustasi, karena makna hidup tuh semakin gue cari, semakin gue tuh ngerasa kosong. Kayak ada sesuatu yang kurang dari diri gue nih, tapi gue nggak tahu apa yang sebenarnya gue cari. Setiap kali gue bahas makna hidup tuh, gue masih selalu ngerasa nyesel gitu. Kayak ada penyesalan yang muncul dalam diri gue, karena gue jadi keinget kalau dulu tuh gue banyak banget buang waktu. Andai aja gue paham ini di tahun 2018 sampai 2019, pas umur gue masih 18 sampai 19 tahun lah, kayaknya beberapa hal buruk tuh gak bakal terjadi dalam hidup gue kemarin-kemarin. Sorry, ini malah jadi curhat sih. Ternyata guys, makna hidup tuh bukan sesuatu yang bisa lo temuin, tapi makna hidup tuh sesuatu yang seharusnya kita ciptain. Dan disitulah kesalahan gue waktu itu. Gue ngabisin beberapa tahun gue untuk mencari seolah-olah hidup ini tuh adalah teka-teki yang jawabannya tuh udah fix gitu, dan tinggal gue temuin aja. Sampai akhirnya gue silaturahmi sama tulisan dari Jean-Paul Sartre. Dia seorang filsuf eksistensialis Prancis ya. Dia punya kalimat yang sederhana, tapi gue rasa nusuk banget pas pertama kali gue tahu. Dia bilang, existence precedes essence, yang artinya manusia lahir di dunia ini tanpa tujuan pasti, dan barulah di kemudian hari dia mendefinisikan makna serta tujuan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakannya, bukan sebaliknya. Teori ini tuh kebalikan dari cara pikir yang diajarin ke kita. Mungkin sejak kita kecil, khususnya gue dikasih tahu dari kecil tuh bahwa segala sesuatu itu punya tujuan. Kayak kursi ini dibuat untuk lo duduk, pisau dibuat untuk lo motong. Sampai akhirnya pattern kayak gitu bikin kita tuh punya pikiran bahwasannya manusia juga pasti punya fungsi tertentu dong. Iya enggak? Kayak untuk apa kita ada di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Untuk apa kita dilahirkan kalau pada akhirnya kita bakal mati? Tapi dari semua pertanyaan itu dibantah juga sama Sartre. Dia bilang, enggak, manusia itu berbeda. Lo tuh bukan benda, lo bukan alat yang diciptakan dengan satu tujuan tetap. Lo lahir dulu ke bumi, dan baru setelah lo dewasa lo mulai bikin pilihan, mulai bertindak, mulai menjalani hidup. Disitulah makna hidup yang selama ini lo cari itu terbentuk. Jadi kalau sekarang lo ngerasa kosong, ngerasa hampa, ngerasa hidup lo tuh belum punya arah, gue rasa sih lo nggak perlu panik ya, lo tenang aja. Karena itu semua terjadi bukan karena lo belum nemuin jawabannya, tapi karena mungkin lo yang belum mulai menciptakan makna hidup lo sendiri.
Ya gue tahu rasanya kita selalu didorong untuk menemukan makna hidup. Cuman gue bisa bilang bahwasannya dengan lo sekarang masih hidup dan masih ada harapan untuk ngelanjutin hidup lo, take my words, itu adalah suatu hal atau tindakan yang menurut gue bisa lo maknai. Coba lo kasih tahu gue, siapa emang yang berhak menentukan apa yang cukup bermakna dan apa yang enggak? Gak ada kan, literally no one. Gak ada otoritas di luar diri lo yang bisa memutuskan apa yang bikin hidup lo tuh layak buat dijalani. Karena makna itu milik lo sendiri yang bangun, lo sendiri yang nentuin. Makna hidup tuh ya bakal selalu tercipta guys, sedikit demi sedikit. Mungkin dalam hubungan yang lo jalin sekarang, dalam resiko-resiko yang lo ambil kemarin-kemarin, dalam momen-momen kecil yang lo hadirin, dalam keputusan lo buat bangun pagi ini dan ngelakuin sesuatu apapun itu dengan kesadaran penuh. Makna hidup tuh bukan sesuatu yang lo bisa terima gitu aja. Makna hidup tuh bakal kebentuk setiap hari lewat pilihan-pilihan yang lo ambil. Jadi gini ya, kalau misalkan lo bersikeras untuk menemukan makna dalam hidup lo, sebenarnya rumusannya sederhana. Lo itu bisa dapetin makna dari apa yang lo lakuin. Berarti syarat untuk dapetin makna hidup itu adalah dengan lo melakukan sesuatu. Karena ketika lo melakukan sesuatu atau aktivitas, itu bakal jadi suatu pengalaman nantinya. Dan dari pengalaman itu bakal berubah jadi hikmah. Dan dari hikmah yang lo dapetin, lo bisa memaknakan hikmah apa yang lo udah dapet dari pengalaman lo, dari tindakan yang udah lo ambil. Karena gini, ini juga kesalahan bodoh gue waktu itu. Gue terlalu bersikeras ngedorong diri gue untuk bisa nemuin makna hidup yang padahal semakin keras gue nyari, gue semakin bingung. Dan ternyata yang benar itu adalah kita menciptakan makna itu sendiri atas diri kita, atas hal-hal yang udah kita lewatin, entah itu hal baik, entah itu hal buruk. Lagian ya, let's say kalau misalkan lu udah punya makna hidup, lu udah punya pegangan, ini makna hidup gue adalah A, gue bisa jamin makna hidup yang udah lo yakini, udah lo aminin ya, itu bakal berubah seiring berjalan waktu. Karena kenapa? Karena lo masih hidup. Karena ketika lo masih hidup, lo bakal melakukan sesuatu, dan dari hal yang udah lo lakukan itu bakal jadi suatu pengalaman. Pengalaman berubah menjadi hikmah, dan hikmah bakal lo maknakan. Jadi pada dasarnya kita semua gak bakal menemukan makna hidup sampai akhirnya kita mati. Dan kehidupan kita bisa dimaknai sama orang-orang yang udah kita tinggal. Makna hidup itu bukan sesuatu yang lo bisa terima gitu aja. Makna hidup tuh kebentuk setiap kali lo melakukan suatu pilihan. So berhentilah nunggu untuk menemukan makna hidup lo, karena gue rasa itu sangat buang-buang waktu ya. Berhenti nungguin orang-orang ngasih tahu lo harus kemana. Berhenti nungguin momen dimana semuanya tiba-tiba masuk akal. Karena gue bisa bilang bahwasannya momen itu nggak akan datang. Karena pada akhirnya yang bakal datang ke hidup lo itu cuman pilihan doang. Pilihan antara lo mau terus nunggu atau lo ciptain lewat tindakan-tindakan baik lo. Gue sih bakal selalu percaya kalau tujuan itu harus dibangun. Entah itu lewat pengalaman, lewat kesalahan, lewat hubungan yang lo rawat atau hubungan yang lo lepaskan. Karena pada akhirnya satu-satunya orang yang bisa ngasih makna ke hidup lo itu adalah diri lo sendiri. Dan kalau lo belum nemuin makna itu, lo jangan buru-buru panik. Lagian dengan lo mempertanyakan makna hidup dan gak dapet jawabannya, itu bukan berarti lo gagal kok dalam hidup. Serius. Mungkin lo cuma belum sadar aja kalau makna hidup itu harusnya lo yang nyiptain sendiri maknanya. Gue bahas ini lebih banyak di buku ketiga gue, Kita Akan Mati Dengan Cara Yang Sama. Ini bukan buku self improvement, ini esai reflektif eksistensial. Cocok banget buat lo yang suka mempertanyakan perihal eksistensi lo sendiri. Linknya ada di deskripsi, lo bisa check out bukunya. Thank you udah nonton video ini. Gue Rifanul Haq dan hati-hati. Your mind kills. Bye.